Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 13 Agustus. Saudara, pengalaman seseorang di ujung maut itu pengalaman yang tidak bisa dibayangkan atau tidak mudah dibayangkan. Orang harus benar-benar ada di dalam situasi itu baru bisa mengerti kritis dan krisisnya keadaan ketika seseorang ada di ujung maut. Saya pernah mengalami itu ketika saya tenggelam ditarik ombak di Laut Selatan. Perasaan kengerian di ujung maut, saudara, ketika saya masuk ke dalam laut dan saya sudah tidak memiliki daya atau kekuatan untuk berenang lagi. Sementara kaki saya diikat oleh alat selancar yang juga ditarik oleh ombak. Perasaan krisis atau kritis seperti itu tidak bisa saya bagikan kepada orang lain. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan saya hidup. Ada orang yang memperhatikan saya ketika mulai berenang di atas selancar menuju laut luas, menuju laut makin ke tengah. Dan ketika saya hilang dari pemandangan, orang itu yang berteriak-teriak, menunjuk bahwa saya hilang. Dan anak laut itu istilahnya orang-orang yang bekerja di sekitar laut, sekitar pantai selatan itu menolong saya. Mereka rame-rame berenang menolong saya. Saudara, situasi krisis dan kritis itu membuka pengertian kita terhadap realitas betapa dahsyatnya kematian itu, betapa dahsyatnya situasi di mana seseorang mau melepas nyawa dan memasuki kekekalan. Betapa dahsyatnya. Banyak orang tidak mengerti karena memang belum mengalami atau tidak mengalami dan tidak mempersiapkan diri dengan benar menghadapi situasi seperti itu. Padahal situasi itu pasti kita alami, saudara. Pasti kita alami, cepat atau lambat. Apalagi di situasi wabah COVID ini, di mana kita bisa terpapar COVID setiap saat tanpa kita tahu. Terutama orang-orang tua dan orang-orang yang memiliki kelemahan fisik atau penyakit menahun, saudara. Kita pasti akan menghadapi situasi, dan yang lebih mengerikan adalah situasi di hadapan tahta pengadilan Allah. Saudara, saya tidak mengajari saudara menjadi pengecut, tetapi untuk hal ini kita harus betul-betul kecut. Kita harus kecut menghadapi kematian itu, kita harus kecut. Firman Tuhan mengatakan jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membuang ke dalam neraka. Takutlah kepada Allah yang berkuasa bukan saja membunuh tubuh, tetapi juga membuangnya ke neraka. Jangan takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membuangnya ke neraka. Takutlah akan Allah. Di sini kita harus benar-benar menjadi kecut, benar-benar menjadi takut. Mestinya satu-satunya kita takuti adalah terpisah dari hadapan Allah. Satu-satunya yang membuat kita gentar dalam hidup ini adalah terpisah dari Allah. Jika kita tidak memiliki kegentaran yang patut ini, kita menjadi sembrono hidup. Kita menjadi sembarangan, saudara. Tapi kalau kita benar-benar takut dan gentar terhadap realitas ini, terpisah dari Allah, kita akan berusaha menghampiri Allah, berusaha membangun hubungan yang harmoni dengan Allah. Kita tidak takut yang lain, tapi hanya takut hal ini, terpisah dari hadirat Allah.
Kita berurusan dengan Allah bukan karena kita sakit mau disembuhkan, bukan karena kita memiliki masalah ini, masalah itu, tapi hanya karena satu hal, kita supaya tidak terpisah dari Dia. Bisa saja kita membawa persoalan-persoalan kita pada Tuhan karena memang Dia, Allah adalah Bapa kita. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, kesehatan, problem bisnis, usaha, kita percakapkan dengan Tuhan. Tetapi intinya bukan pada penyelesaian masalah itu sendiri, tetapi intinya adalah bagaimana hal-hal tersebut tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana persoalan-persoalan di hidup kita tidak mengganggu pertumbuhan rohani kita untuk bisa memiliki hubungan atau relasi yang ideal, yang harmoni dengan Allah. Membangun relasi yang ideal dengan Allah juga bukan sesuatu yang mudah, sebab kita harus memiliki karakter Yesus. Hanya kalau seseorang memiliki karakter Yesus, maka barulah dapat memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Saudara, orang yang memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah ini berani atau bisa mengorbankan apapun demi hubungannya dengan Allah. Demi hubungannya dengan Allah. Ia tidak akan menyakiti, tidak akan melukai hati Allah. Ia akan berusaha bagaimana menemukan apa yang Allah ingini, memuaskan dan menyenangkan hatinya. Ia akan berusaha bagaimana menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita tidak perlu ada di situasi seperti yang saya saksikan tadi, bagaimana saya dibawa ombak, ya, tenggelam di dalam ombak. Tetapi kita bisa percaya bahwa memang satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah persekutuan yang benar dengan Allah, hubungan yang harmoni dengan Allah. Dan itu harta kekal, harta abadi yang menjadi bekal, modal, kapital hidup kita, baik sementara kita hidup di dunia ini maupun nanti di kekekalan di balik kubur kita. Demikianlah renungan hari ini, kiranya memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.